Selama ini, konsep transisi energi, meskipun mulai mendapat penerimaan yang luas, masih terbatas pada sektor pembangkitan listrik. Padahal, sektor transportasi merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar minyak di sektor transportasi telah mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari polusi udara yang semakin parah hingga impor minyak yang terus meningkat. Karena itu, perlu disiapkan konsep dan strategi transisi energi di sektor transportasi untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus membatasi emisi gas rumah kaca. Melalui studi ini, kami mencoba melihat bagaimana sektor transportasi Indonesia harus beralih ke sistem yang rendah karbon, terutama dari sudut pandang teknologi kendaraan dan bahan bakarnya. Dalam laporan ini akan dijabarkan opsi-opsi teknologi yang ada, beserta dengan peluang dan tantangannya, kebijakan yang sudah diambil dan perkembangannya sampai saat ini, hingga hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai sistem transportasi yang rendah karbon. Berikut adalah beberapa temuan kami dari studi ini. Yang pertama, sejauh ini untuk mengurangi konsumsi BBM, pemerintah terlihat sangat fokus pada penggunaan biofuel. Baru pada setahun terakhir, pemerintah mulai mengeluarkan aturan terkait kendaraan listrik. Padahal, opsi teknologi untuk transportasi rendah karbon bukan hanya biofuel ataupun kendaraan listrik, terutama bila kita melihat pada moda transportasi non-darat. Teknologi hydrogen fuel cell misalnya, dinilai potensial untuk bahan bakar transportasi laut di masa depan. Selain itu, opsi bahan bakar sintetis berbasis listrik juga dapat menjadi alternatif, terutama bila harga listrik dari energi terbarukan akan semakin turun. Temuan kedua, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan akan transportasi dan konsumsi energi di sektor tersebut akan terus meningkat. Pada tahun 2050, lebih dari setengah konsumsi energi itu akan berasal dari transportasi penumpang darat. Sekitar 30% dari transportasi barang darat, 10% dari penerbangan, dan 5% dari transportasi barang laut. Akibatnya, emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, bila mengikuti tren tersebut, bisa meningkat sekitar 3 kali lipat dari emisi saat ini, dan mencapai 500 juta ton setara CO2 pada tahun 2050. Berikutnya, berbagai macam opsi dapat dilakukan untuk menurunkan emisi, mulai dari demand management, peningkatan efisiensi kendaraan, elektrifikasi, dan penggunaan bahan bakar alternatif. Masing-masing opsi memiliki peluang dan batasan yang berbeda, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan salah satunya. Elektrifikasi misalnya, baru visible untuk diterapkan sepenuhnya di moda transportasi penumpang darat. Apabila opsi-opsi tersebut diterapkan semuanya secara agresif, maka emisi gas rumah kaca dapat mendekati nol pada 2050. Dengan catatan, listrik yang dihasilkan berasal dari energi terbarukan dan bahan bakar alternatif, misalnya biofuel, juga diproduksi secara berkelanjutan tanpa emisi. Temuan keempat, ada potensi kilang biofuel, terutama biogasolin, akan menjadi aset terdampar apabila kebijakan biofuel terus didorong secara agresif tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan teknologi lain seperti kendaraan listrik. Misalnya, bila sesuai dengan target Paris Agreement, seluruh penjualan kendaraan penumpang sejak 2035 akan berupa kendaraan listrik. Hal ini akan mengurangi permintaan terhadap biogasolin. Karena itu, perlu direncanakan untuk mengkonversi kilang tersebut, misalnya menjadi pabrik bahan kimia berbasis nabati. Maka pemilihan teknologi biofuel yang akan dikembangkan pun harus menyesuaikan dengan rencana tersebut. Mengapa laporan ini penting? Sejauh yang saya tahu, sampai saat ini, pembicaraan dan kajian mengenai dekarbonisasi di sektor transportasi di Indonesia masih sangat terbatas. Kajian-kajian yang ada pun umumnya masih bersifat parsial dan kurang berorientasi pada target nol emisi sesuai Paris Agreement. Laporan ini berusaha untuk menjadi pemantik pembicaraan dan kajian yang lebih mendalam di masa depan mengenai strategi terbaik bagi Indonesia untuk mencapai zero emission di sektor transportasi pada 2050. Melalui laporan ini, kami ingin merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah perlu memulai penyusunan peta jalan yang terintegrasi menuju transportasi rendah karbon, sesuai dengan Paris Agreement, yaitu nol emisi di tahun 2050. Penyusunannya pun harus melibatkan para stakeholders, misalnya melalui pembentukan gugus tugas seperti dilakukan di Jerman atau di Chicago.
Yang kedua, perencanaan matang yang memperhatikan perkembangan teknologi akan menjadi kunci dari transisi ini. Perencanaan akan membantu menghindarkan kita dari ketidaksiapan infrastruktur, kesalahan pemilihan teknologi, penurunan aktivitas ekonomi, maupun terjadinya aset terdampar di masa depan. Berikutnya, kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada transportasi rendah karbon harus segera diimplementasikan. Misalnya, aturan yang ketat untuk emisi dan efisiensi kendaraan bermotor, atau penerapan pajak yang berbasis emisi karbon. Kemudian yang terakhir, perlu diperhatikan aspek keberlanjutan, baik lingkungan maupun sosial, dari opsi-opsi teknologi alternatif yang ada. Hal ini terutama sangat penting pada program biofuel, namun juga tidak boleh diabaikan pada program lain, misalnya sumber listrik dan material logam untuk kendaraan listrik. Sistem transportasi yang ada saat ini memiliki banyak dampak negatif, maka diperlukan usaha untuk bertransisi menuju transportasi yang rendah karbon. Proses transisi ini tentunya akan berpengaruh pada industri transportasi yang ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mempersiapkannya agar dapat segera mengidentifikasi dan mencegah dampak yang akan dialami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk kita sebagai masyarakat.